selamat pagi. Oke, kita mulai aja ya. Terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSKIA, kembali lagi bersama saya Dina Rini Novianti di live talk show RSKIA Kota Bandung. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun hanya secara virtual ya sahabat. Semoga sahabat RSKIA selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya nggak sendirian, saya udah ditemani oleh dua orang dokter cantik di samping saya. Ada Dr. Ira Hastuti Siregar, Magister Manajemen Rumah Sakit, dan Dr. Devi Priantini Hanafi, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Sehat? Baik, alhamdulillah. Dokter Dinar. Ya, semoga sehat selalu ya dok ya. Amin. Untuk Dokter Ira ini, sahabat merupakan salah satu tim vaksinator di RSKIA Kota Bandung. Kalau Dokter Devi ini adalah dokter penyakit dalam yang berpraktik di RSKIA Kota Bandung. Nah, hari ini bukan saya sih, Dokter Ira dan Dokter Devi akan memberikan berbagi informasi, sharing, dan mengupas tuntas soal vaksinasi COVID-19 khususnya di RSKIA ya, tapi secara keseluruhan juga bisa. Kita kan udah 1 tahun lebih ya dok, berdampingan atau berhadapan dengan pandemi COVID ya, udah 1 tahun lebih, udah mau 2 tahun malah. 2 tahun. Sebentar lagi 2 tahun. Kalau dulu masyarakat bahkan kita nakes pun gak ada pilihan lain ya, karena COVID itu kan penyakit baru ya dok, jadi maksudnya vaksin juga belum tersedia. Untuk pencegahan juga kita nggak punya pilihan banyak selain menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Tapi untuk sekarang selain tetap menerapkan protokol kesehatan, kita juga sudah diberikan pilihan. Alhamdulillah sudah ada vaksin gitu, sudah tersedia vaksinasi COVID untuk COVID-19. Dan untuk cakupannya sendiri, kalau yang saya baca-baca, ini kan saya mau ngobrol sama Dokter Devi sama Dokter Ira, saya baca-baca dulu dong ya. Untuk vaksinasi COVID, cakupan vaksinasi COVID di Kota Bandung tuh kalau nggak salah sudah untuk dosis pertama udah di atas 90% ya Dokter Ira, betul ya? Udah lumayan banget ya, bentar lagi udah mau 100%. Untuk dosis 2-nya sendiri masih di angka 77,29% ya. Dan untuk dosis 3 yang untuk kelompok nakes itu di 99,6% ya, udah mau hampir 100%. Tapi cakupan nasional vaksinasi COVID-19 itu masih rendah nih, saya baca di Kemenkes per tanggal 12 November kemarin, dosis pertama cakupannya masih 62,16%. Untuk cakupan dosis keduanya masih 39,91%. Berarti belum sampai, yang dosis kedua malah belum sampai 50% ya dok ya. Kira-kira kenapa ya dok ya untuk cakupan vaksin ini masih rendah gitu, terbilang rendah? Ya, terima kasih Dokter Dinar ya. Memang untuk angka cakupan vaksinasi Kota Bandung sampai saat ini sih memang sudah cukup baik ya, terutama untuk dosis 1. Sekarang kita lagi mengejar cakupan untuk dosis 2. Untuk cakupan nasional memang cukup rendah, karena mungkin masih beredar berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau berita hoax di luar sana. Betul. Terkait dengan vaksinasi. Kemudian masih adanya kesulitan akses pada beberapa warga, terutama di daerah-daerah yang terpencil untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kalau untuk di Kota Bandung sih alhamdulillah ya, mungkin informasi yang beredar itu sudah cukup banyak, kemudian aksesnya juga sudah cukup banyak, jadi memang cakupannya sudah cukup tinggi. Karena kan Bandung termasuk kota besar ya dok ya, ibu kota provinsi gitu, jadi untuk akses juga lebih mudah ya. Memang sih kalau yang saya baca di berita atau dari keluhan masyarakat, bukan yang tinggal di Kota Bandung gitu ya, termasuk saudara saya yang di Cirebon, daerah Cirebon, itu untuk mendapatkan dosis kedua tuh susah banget. Dosis pertama sudah dapat, tapi untuk dosis keduanya sampai molor sekian minggu. Nah gitu, karena kehabisan atau nggak kebagian nomor antrian gitu. Kalau misalnya berarti untuk di Kota Bandung nih dok, kan kalau secara akses sih sudah cukup baik ya. Berarti mungkin yang membuat masyarakat khususnya di Kota Bandung masih belum melakukan vaksin, beberapa gitu ya sebagian, berarti mungkin karena masih kurang pengetahuan atau masih ragu barangkali ya dok ya. Nah di sini Dokter Ira akan memberikan informasi ya dok untuk masyarakat yang masih ragu atau masih kurang
masih butuh informasi lebih tentang vaksinasi COVID ya dok, mengenai apa itu vaksin, bagaimana tujuannya gitu ya dok. Untuk vaksin sendiri itu dok, barangkali ada yang belum tahu itu apa sih dok dan tujuannya apa? Vaksin itu adalah merupakan suatu produk biologi ya, dia berisi antigen yang berisi bisa mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau yang sudah dimatikan atau bagian dari mikroorganisme tersebut ataupun zat yang dihasilkannya yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga dia aman diberikan dan terbukti ampuh dan efisien dalam segi biaya. Nah, jadi vaksin ini sebenarnya bukan obat, tapi dia mendorong terbentuknya kekebalan tubuh yang spesifik yang secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Memang kekebalan itu bisa timbul secara dua macam, bisa secara alami atau buatan. Nah, melalui proses vaksinasi ini kekebalan bisa timbul secara buatan. Itu kan tadi dokter menyebutkan vaksin itu bukan obat ya. Ya, bukan obat. Berarti menjawab juga pertanyaan orang-orang yang masih berpendapat saya udah vaksin kok masih kena COVID gitu ya. Karena memang bukan obat ya dok. Bukan obat, jadi dia adalah pencegahan. Memang sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa melindungi 100%. Jadi untuk itu seperti slogannya juga, vaksin itu melengkapi protokol kesehatan. Jadi walaupun sudah divaksin tetap aja harus menjaga protokol kesehatan 5M gitu ya. Jadi menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang memang tidak terlalu penting. Kalau misalnya memang vaksin adalah pelengkap protokol kesehatan gitu ya. Pertanyaan orang-orang mungkin nih, kalau gitu kenapa saya masih harus divaksin gitu kalau misalnya masih ada kemungkinan kena COVID gitu. Jadi memang walaupun tidak melindungi secara 100%, tapi vaksin ini diharapkan dapat mengurangi angka keparahan dari suatu penyakit. Jadi seandainya suatu saat seseorang terpajan penyakit tersebut, maka kemungkinan dia untuk sakit berat itu menjadi lebih kecil. Juga vaksin ini bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok. Jadi kalau dalam suatu komunitas memang cakupan vaksinasinya cukup tinggi, maka dia bisa melindungi kelompok-kelompok yang memang tidak bisa divaksin, terutama untuk yang memiliki penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak bisa diberikan vaksinasi. Jadi kalau memang cakupannya tinggi, maka kekebalan kelompoknya juga akan tercipta dengan baik, sehingga penyebaran dari penyakit itu bisa tidak terlalu luas. Tapi dengan kita divaksin kita membantu kelompok yang tidak, ya melindungi kelompok yang sayangnya tidak bisa divaksin ya dok ya, melindungi sesama ya dengan kata lain. Dan vaksin tuh aman ya dok ya, karena banyak yang berkata juga kan, dimasukin komponen virusnya malah nanti terinfeksi gitu kan. Ada yang berpendapat gitu. Ya sejauh ini sih memang vaksin-vaksin yang sudah beredar di Indonesia itu telah melalui suatu proses yang cukup panjang ya, melalui proses uji klinis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan dan juga standar prosedur operasional juga terjaga. Semua vaksin yang beredar di Indonesia itu sudah mendapatkan emergency use authorization atau persetujuan penggunaan kedaruratan dari Balai POM. Jadi insya Allah dia aman, ampuh dan efektif. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari dokter Ira, keraguan masyarakat atau mungkin sebagian sahabat RSKIA bisa hapuskan ya, jadi lebih yakin untuk mendapatkan vaksin kalau belum. Terus dok, ada pertanyaan lagi nih, kira-kira siapa aja sih dok yang bisa mendapatkan vaksin COVID? Sebenarnya vaksin COVID-19 itu bisa diberikan kepada kelompok usia saat ini sih memang semua kelompok usia di atas 12 tahun ya untuk anak-anak ya. Walaupun memang untuk anak-anak sudah ada rekomendasi dari IDAI bahwa usia di atas 6 tahun itu sudah boleh diberikan vaksin, tapi memang kita masih menunggu surat edaran dari Kementerian Kesehatan mengenai teknis pelaksanaannya dan juga regulasinya bagaimana. Saat ini di RSKIA sendiri kita sudah memberikan pelayanan vaksin kepada kelompok usia lansia, kemudian nakes, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak remaja di atas usia 12 tahun. Jadi tinggal nunggu yang untuk Tinggal yang lebih nunggu kecil yang ya dok untuk, ya. Mudah-mudahan di atas bisa 6 tahun. mudah-mudahan bisa segera ya, karena Mudah-mudahan. pelajaran tatap muka kan udah mulai ya dok Iya. yang anak-anak SD, TK gitu, supaya lebih terlindungi juga. Iya, benar. Tuh, kalau untuk jenis vaksin dok yang ada di khususnya di Kota Bandung nih, itu yang tersedia apa aja dok? Saat ini ketersediaan vaksin di Kota Bandung itu
juga sama sejenis dengan Sinovac. AstraZeneca ini merupakan vaksin dengan platform viral vector. Jadi suatu vaksin yang berasal dari virus influenza yang dimodifikasi kemudian diolah sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya terhadap tubuh seseorang. Kemudian dia diberikan spike protein dari virus COVID, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh sehingga dia bisa merangsang kekebalan tubuh. Itu untuk AstraZeneca ya. Kemudian yang terbaru ini kita sudah mendapatkan vaksin Moderna dan Pfizer, merupakan golongan vaksin messenger RNA yang memiliki efikasi yang cukup baik. Udah masuk ya dok ya? Sudah masuk. Memang kita tidak bisa memilih-milih vaksinnya karena ketersediaan vaksin ini tergantung dari distribusi dari pemerintah pusat. Jadi kalau mungkin pada waktu datang yang tersedianya Sinovac ya silahkan vaksin saja gitu. Jangan menunggu saya maunya Pfizer, saya maunya Moderna, karena kita tidak bisa memprediksi ketersediaan vaksin di Kota Bandung. Itu tergantung dari distribusi pemerintah pusat. Berarti kalau ada yang bertanya jenis vaksin apa yang paling bagus, jawabannya adalah vaksin yang tersedia saat itu ya, itu yang paling bagus dan bisa digunakan ya. Karena untuk saat ini memang vaksin COVID-19 belum diperjualbelikan ya. Masih sesuai distribusi ya. Saya boleh kasih tambahan ya dok? Boleh dong dokter Devi. Jadi memang kan banyak orang yang bilang kalau masih sakit kenapa harus vaksin? Ya betul tadi kata dokter Ira, kalau vaksin itu tidak melindungi 100% untuk tidak terjadi penyakit, tetapi namanya vaksin semuanya sama, kita tuh seperti memakai payung. Jadi pada saat hujannya kecil mungkin nggak akan cipratan air sedikit pun, tetapi pada saat hujannya besar tidak akan sebasah orang yang tidak memakai payung. Masih ada air yang menyiprat sedikit-sedikit. Artinya kalaupun misalnya sakit tuh gejalanya masih ada tapi gejala ringan. Tapi kalau misalnya nggak pakai payung kan langsung basah semua. Artinya kalau yang tidak divaksin tuh bisa sakit berat. Kemudian kenapa kita harus vaksin? Untuk melindungi juga orang-orang golongan rentan yang memang tidak bisa untuk divaksin. Kenapa? Karena pada saat kita sudah divaksin tentu kita lebih kebal ya. Kalau misalnya lebih kebal artinya antibodinya kan lebih cepat berespon, jadi virus-virusnya nggak akan berkembang terlalu lama. Artinya baru nyampe sedikit ke tubuh kita udah mati, jadi nggak akan bisa menularkan ke orang lain. Itu artinya kita bisa melindungi orang lain juga. Jadi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain juga untuk vaksin itu. Kemudian apakah aman? Kan itu dari virus yang dilemahkan tentu saja aman. Karena kalau virus yang dilemahkan itu tidak bisa berkembang biak, dia hanya merangsang untuk supaya tubuh kita bisa merespon antibodi keluar, tetapi dia tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya baru habis divaksin terus kemudian positif, itu kebetulan mungkin sebetulnya sih sudah terkena sebelumnya, bukan karena vaksinnya. Itu supaya jadi pertanyaan juga orang-orang. Iya betul, itu banyak sekali yang bertanya sudah divaksin jadi positif, dan karena mungkin berpikirnya ya karena dimasukin virusnya ke dalam tubuhnya, ini saya jadi malah jadi positif COVID gitu. Padahal mungkin karena suatu kebetulan saja. Betul. Terima kasih tambahannya dokter Devi. Terus dokter Ira dan dokter Devi, ini kalau dasar pemilihan jenis vaksin itu sendiri sebenarnya ada nggak sih dok golongan tertentu direkomendasikannya Sinovac, golongan tertentu kondisi tertentu direkomendasikannya Pfizer atau Moderna, itu ada nggak dasarnya? Atau sebetulnya semuanya itu kan kita boleh kasih untuk golongan apa itu berdasarkan penelitian ya, dan vaksin juga belum terlalu banyak kan variannya yang ada di Indonesia. Tetapi kalau yang sudah diteliti untuk yang punya autoimun seperti itu, yang disarankannya adalah Moderna dan Pfizer karena sudah ada penelitiannya. Mungkin kalau misalnya Sinovac sudah ada penelitiannya, mungkin itu akan direkomendasikan juga seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini sih dari rekomendasi vaksin sendiri merekomendasikan kalau misalnya untuk yang punya autoimun sebaiknya di golongannya mRNA. seperti itu, yang bisa memilih hanya yang dengan kelompok khusus ya dok ya. Tetapi kalau misalnya memang tidak tersedia, sebetulnya vaksin yang lain pun tidak apa-apa karena manfaat vaksin itu akan jauh lebih besar daripada resikonya gitu kalau kita tidak divaksin. Jadi resiko sakit kena COVID-19 itu jauh lebih besar daripada kemungkinan efek samping dari vaksinnya sendiri. Jadi manfaat vaksin akan jauh lebih besar. Jadi memang kalau misalnya kita memilih sesuatu kan harus melihat risk dan benefitnya. Kalau misalnya benefitnya lebih besar tentu itu yang akan kita pilih. Kalau misalnya memang tidak ada pilihan ya tidak apa-apa
Tapi untuk kelompok-kelompok yang tidak berkomorbid, tidak ada resiko gitu ya, yang muda-muda dengan sehat, itu vaksin apa aja yang tersedia gunakan gitu ya. Digunakan sebaiknya, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Selama masih tersedia sebelum, ya karena itu kan ya dok, tidak diperjualbelikan, kita nggak bisa memilih dengan bebas. Dan kita juga kan harus ada pemerataan vaksin ya. Jadi kalau misalnya kita milih-milih ya kasihan juga sama yang lain yang memang belum dapat vaksin. Kalau untuk proses vaksinasi di RSKIA sendiri nih dokter, bagaimana? Untuk saat ini RSKIA Kota Bandung sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 itu sejak tanggal 14 Januari ya. Ditandai dengan diawali dengan vaksinasi kepada tokoh-tokoh publik ya. Sejauh ini sih antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin di RSKIA itu cukup baik ya. Jadi kita memberikan pelayanan vaksin itu dari hari Selasa sampai Kamis. Jadi kita memberikan pelayanan untuk dosis 1 maupun dosis 2. Untuk pendaftarannya sendiri itu menggunakan aplikasi WhatsApp ya. Jadi bisa menghubungi nomor, nanti ada di sosial media ya, kita bagikan nomor yang bisa dihubungi untuk pendaftaran vaksin COVID. Jadi untuk pendaftaran vaksin COVID ini diperuntukkan untuk masyarakat umum. Setiap hari boleh daftar ya dok? Setiap hari boleh daftar. Cuman untuk pelaksanaannya Selasa sampai Kamis. Sampai Jumat. Oh, sampai Jumat. Selasa sampai Jumat. Jadi kalau untuk pendaftaran sih boleh-boleh aja setiap hari, bisa menghubungi via nomor WhatsApp yang tertera di sosial media RSKIA Bandung. Nanti dijadwalkan ya dok ya oleh tim kita punya kuota per hari itu sekitar 150 sampai 200 peserta per hari, itu termasuk dosis 1 dan dosis 2. Ini kalau berbicara tentang vaksin di RSKIA sudah melaksanakan, pasti ada pertanyaan lanjutan nih. Vaksin yang digunakan di RSKIA apa ya? Gitu. Pasti ada pertanyaan itu. Nah, kalau kita menggunakan apa ya dok? Saat ini itu tadi tergantung distribusi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Ya. Jadi bisa beda-beda ya dok? Bisa beda-beda. Jadi dalam sehari itu bisa ada 3 jenis vaksin. Oh gitu dok? Bisa yang dosis 2, kemungkinan dia dulunya pakai Sinovac. Ya berarti dosis 2 harus Sinovac. Kemudian ada yang baru lagi, mungkin ada vaksin Pfizer. Jadi mungkin pada saat kunjungan terutama untuk dosis 2, peserta juga harus tahu ya apa yang digunakannya sebelumnya. Ya, baiknya membawa kartu ya dok. Vaksin supaya tidak terjadi kesalahan pemberian vaksin. Kalau misalnya nih dok, ada sahabat RSKIA yang mau vaksin dosis kedua di RSKIA, tapi dosis pertamanya di tempat lain, itu boleh nggak dok? Sebenarnya distribusi vaksin itu kan berdasarkan kabupaten kota ya. Dia disebar melalui puskesmas atau pos-pos vaksin yang ada di seluruh kota Bandung ataupun di seluruh Jawa Barat. Lebih baik sih kalau bisa sih di tempat, di area dekat tempat tinggalnya saja. Tapi kalau mau ke masih boleh ya, boleh selama ketersediaan vaksin kita ada. Jadi harus mendaftar sih. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk datang gitu, karena untuk vaksin ini kita kan harus persiapkan hari ini berapa yang menggunakan vaksin Sinovac, berapa Pfizer, berapa Moderna. Jadi memang harus mendaftar dulu melalui nomor WhatsApp yang sudah di. Tapi yang penting kalau misalnya kan suka ada yang ragu tuh dok, ini saya vaksinnya di puskesmas A yang pertama, tapi yang kedua saya pengen di RSKIA. Gak apa-apa, coba aja dulu kali ya dok. Sebenarnya kalau mau kembali ke puskesmas sih lebih baik ya. Cuma memang yang kendala yang sering vaksin ke pertamanya itu biasanya mereka ikutnya di acara-acara kuliah. Betul. Nah kemudian pada saat dosis kedua ternyata dia lagi sakit atau lagi ada keperluan lain sehingga tidak bisa mengikuti. Nah biar ini kan tidak setiap hari dilakukan. Nah itu mereka kebingungannya kalau ini udah lewat. Geberes sudah hilang. Saya mau kemana gitu. Kadang-kadang nomor telepon yang ada di kartu vaksinnya tidak bisa dihubungi. Maka boleh saja ke RSKIA selama memang kuota kita itu masih tersedia. Yang penting mah daftar dulu aja ya dok ya. Daftar dulu. Ya. Terima kasih banyak dokter Ira, dokter Devi. Informasinya banyak sekali nih tentang vaksin ya. Semoga menambah info juga dan menghapus keraguan teman-teman sekalian kalau masih ada yang ragu gitu ya. Semoga dengan mendengar informasi tadi dokter Devi dan dokter Ira bisa sedikit-sedikit terhapus, jadi lebih yakin untuk melaksanakan vaksinasi kalau belum. Nah, kita belum selesai sebenarnya. Ini kan kemarin RSKIA
RSKIA Kota Bandung sudah memberikan pengumuman via Instagram ya kalau mau mengadakan live talk show hari ini, dan sudah memberikan kesempatan kepada para followers untuk memberikan pertanyaan seputar vaksinasi yang boleh disampaikan via DM Instagram maupun via kolom komentar. Kemarin itu sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, terima kasih, dan sudah kami rangkum pertanyaannya menjadi beberapa pertanyaan dengan tema yang sama, kita rangkum dalam satu pertanyaan gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan mewakili para followers RSKIA ya, Dok. Ini yang pertama, apa efek samping vaksin COVID yang sering ditemukan? Ini barangkali Dr. Devi ya mau jawab. Boleh. Kalau dari pengalaman sih kebanyakan efek sampingnya ringan ya. Kan pertanyaannya apa yang paling banyak ditemukan. Itu tergantung juga dari jenis vaksinnya. Kalau vaksin Sinovac pada umumnya ringan ya. Sering yang tidak bergejala juga. Kalau untuk yang vaksin Moderna, bisa yang ada di kita kan vaksin itu yang sudah diberikan itu Sinovac, Moderna dengan Pfizer ya, dan AstraZeneca. Jadi ada 4 sebetulnya. Nah kalau yang kebetulan kemarin nakes juga vaksin ketiga itu Moderna, pada umumnya sih seperti nyeri di tempat suntikan ya, kadang-kadang ada yang kemerahan atau ruam di bekas tempat suntikan, kemudian ada demam ringan, kemudian sakit kepala, kemudian ada lemas badan seperti itu. Tetapi efek sampingnya tidak terlalu lama, jadi biasanya dalam 2-3 hari itu sudah bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi walaupun tanpa obat-obatan, kalau kebanyakan dari pengalaman sih hanya dengan minum air putih yang banyak pun, kalaupun ada demamnya bisa turun dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya memang sudah mengganggu, diberikan antipiretik seperti paracetamol itu diperbolehkan. Jadi kebanyakan memang gejala ringan sih yang akan sembuh dengan sendirinya. Sampai saat ini sih di RSKIA yang sudah terima vaksin tidak ada yang gejala berat ya, Dok ya? Ya, kalau untuk di RSKIA sendiri sampingnya dari laporan sih tidak ada yang berat ya. Rata-rata gejala ringan saja ya. Izin menambahkan ya, untuk peserta vaksinasi yang di RSKIA kita menyediakan nomor hotline-nya untuk keluhan pasca vaksinasi yang tertera di kartu vaksin. Itu bisa melakukan konsultasi via WA di situ. Nanti akan kita follow up lebih lanjut. Kalau memang kita menilai gejala yang timbul pasca vaksinasi cukup berat, kita akan menganjurkan pasien ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dievaluasi lebih lanjut. Tapi bukan berarti juga membiarkan begitu saja ya, tetap harus memperhatikan gejala yang kemungkinan timbul pasca vaksinasi. Tapi tidak perlu terlalu takut. Kalau di kartu vaksinasi kan ada tabel gitu ya, Dok ya, yang per tanggal dicatat gejalanya apa gitu untuk dilaporkan ya, Dok. Kalau misalnya memang ada. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok, bagaimana jika tidak bisa melaksanakan suntik kedua, misalnya karena sakit atau karena halangan? Karena kan kalau vaksin tuh ada jarak hari tertentu ya, Dok ya, dari dosis pertama ke kedua. Mungkin yang dikhawatirkan kalau misalnya di hari H dosis kedua teman-temannya ini berhalangan, apakah kalau terlewat sekian hari atau masih bisa, masih boleh dapat vaksin gitu atau gimana? Jadi baik dari WHO maupun Kementerian Kesehatan memperbolehkan untuk divaksin sesegera mungkin setelah misalnya sakitnya sudah sembuh gitu ya, setelah halangannya sudah tidak ada halangan lagi, sesegera mungkin kapanpun boleh diberikan vaksin kedua. Sebetulnya tidak ada teori yang menyampaikan bahwa maksimalnya harus sekian hari gitu ya, tetapi ada juga sih saya pernah baca sekitar kalau masih dalam jangka waktu 42 hari sih masih diperbolehkan. Kalau lewat dari 42 hari, kalau misalnya sebetulnya daripada nggak divaksin sama sekali yang keduanya sih boleh-boleh aja, Dok ya. Nggak apa-apa ya, Dok ya. Boleh-boleh aja, karena supaya bisa lebih efektif aja kan. Kalau misalnya hanya satu kali vaksin itu kan baru sekitar 60% ya yang terbentuknya. Jadi kalau misalnya antibodi yang terbentuk, jadi kalau misalnya mau full ya harus vaksin kedua bagaimanapun. Jadi jawabannya ketika sudah bisa atau ada kesempatan untuk melaksanakan vaksin dosis kedua, walaupun telat, langsung aja, Dok, nggak apa-apa ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ini cukup banyak juga ditanyakan ya, kalau mau vaksin, apakah ada obat yang tidak boleh dikonsumsi sebelum atau sesudah vaksinasi? Tidak ada. Kalau sekarang kan dari usia 12 tahun ke atas itu kan sudah boleh divaksin semua termasuk lansia. Terus kita tahu sendiri kalau lansia kan pasti komorbidnya banyak. Betul. Ya, sudah ada hipertensi, sudah ada diabetes dan lain-lain, dan itu memang harus minum obatnya seumur hidup.
obat seumur hidup, ya tidak apa-apa dia minum saja, karena pengendalian komorbid itu jauh lebih penting sebetulnya ya. Kita boleh vaksin kalau komorbidnya sudah terkendali. Jadi obat-obatan yang bisa sehari-hari diminum itu tidak terbukti menurunkan efikasi vaksin, jadi diperbolehkan minum obat apapun ya, termasuk kan ada juga beberapa yang minum analgetik duluan atau obat anti nyeri duluan gitu ya sebelum vaksin. Sebenarnya obat-obatan itu boleh juga kalau misalnya kayak punya riwayat urtikaria misalnya ya, yang dengan sebab apapun, dan antihistamin itu masih dianjurkan sebelum divaksin, masih direkomendasikan seperti itu. Kemudian untuk yang analgetik antipiretik, ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya dalam 24 jam pertama itu tidak diberikan analgetik antipiretik kecuali kalau misalnya benar-benar diperlukan, karena bukan karena berbahaya, tetapi karena kita belum tahu apakah obat-obatan tersebut berpengaruh terhadap kinerja vaksin atau tidak gitu. Jadi selama belum ada studi yang menunjukkan bahwa itu membahayakan, dan memang namanya juga masih baru ya, COVID-19 masih baru, kita vaksin masih baru, tentu kita masih terus mempelajari, masih ada studi-studi yang harus kita lakukan. Tetapi dari pengalaman sih sejauh ini tidak ada masalah ya, dok, untuk memakai obat apapun apabila memang itu diperlukan. Tapi sekali lagi harus sesuai dengan anjuran dokter. Memang yang memang disuruh pakai obat itu ya tetap dipakai. Kalau misalnya kayak ada demam yang udah nggak tahan banget, boleh dipakai antibiotik. Nggak apa-apa ya dok. Kalau misalnya memang sampai mengganggu aktivitas kan nggak baik juga ya dok. Mending nggak apa-apa diminum saja obatnya. Nah ini dok, ada pertanyaan lagi nih. Apakah boleh dok kalau misalnya vaksin pertama dapatnya Sinovac, lalu yang kedua dapatnya Moderna atau Pfizer gitu, alias beda jenis gitu vaksinnya pertama dan kedua? Tidak dianjurkan sebetulnya, karena vaksin kedua jenis vaksin yang berbeda itu dia mungkin mempunyai cara kerja yang berbeda. Artinya kalau misalnya vaksin satu Sinovac, vaksin kedua Moderna, mungkin jadi perlindungannya setengah-setengah. Karena kalau misalnya untuk memberikan perlindungan secara penuh itu kan memang harus vaksin yang pertama sama keduanya jenis yang sama, supaya respon tubuhnya juga masih tetap gitu. Dia ngelihat di jenis yang sama jadi akan lebih baik lagi. Kalau misalnya nanti vaksin yang keduanya berbeda, mungkin beda lagi cara respon tubuhnya gitu ya, cara tubuh untuk merespon vaksin tersebut. Jadi memang dianjurkannya sih sebaiknya harus vaksin yang sama, kecuali kalau misalnya pada saat mau vaksin kedua memang tidak ada sama sekali persediaan yang vaksin pertama gitu. Tapi sejauh ini sih masih, kalau untuk di Kota Bandung alhamdulillahnya masih sama aja gitu, antara vaksin pertama sama vaksin kedua tuh kita masih punya stok gitu ya, untuk jenis yang sama gitu ya. Tapi memang tidak dianjurkan ya dok beda jenis ya. Untuk sebenarnya untuk ini juga sistem imunnya supaya lebih efektif ya dok ya. Iya betul ya, karena diharapkan kita masih belum tahu nih, mungkin perlindungannya jadi ya respon itu kayak setengah-setengah aja, jadi perlindungannya setengah-setengah, jadi nggak nyampe 100% gitu. Ke arah yang lebih baik sama aja ya. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, jika punya hipertensi nih, ada nggak sih dok batas tekanan darah yang diperbolehkan untuk vaksin? Ada, itu sudah jelas tertera di rekomendasi PAPI. Kalau misalnya tekanan darahnya di bawah 180/110 diperbolehkan selama tidak ada kondisi akut, misalnya krisis hipertensi. Masih boleh ya dok? Masih boleh. Jadi menambahkan juga yang seperti yang tadi diterangkan oleh Dr. bahwa memang untuk penyakit komorbid yang memang dia udah punya riwayat hipertensi itu sebaiknya minum obat teratur. Seringkali itu pasien datang karena mau divaksin, malam ini nggak minum obat darah tinggi dulu, justru dia harus minum teratur supaya tensinya terkontrol dengan baik sehingga lolos untuk screening vaksinasi. Ternyata pas besokan paginya karena nggak minum obat darah tinggi malamnya jadi melonjak. Nah akhirnya gagal untuk vaksin. Ditunda deh jadinya vaksinnya. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya yang dari DM Instagram, saya lupa menyampaikan ke teman-teman sekalian, mohon maaf kalau misalnya masih ada yang mau bertanya kepada sahabat RSKI yang lagi nonton live Instagram sekarang, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Nanti akan kami bacakan, mudah-mudahan ada kesempatannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, pasien dengan penyakit autoimun. Nah, apakah dapat diberikan vaksin COVID? Ini banyak yang bertanya juga. Boleh. Pada dasarnya yang benar-benar tidak boleh divaksin itu cuma 3 jenis ya, 3 kondisi yang memang tidak layak untuk vaksin. Yang
pertama kalau misalnya ada riwayat alergi berat atau anafilaktik terhadap vaksin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada kondisi infeksi akut, itu memang belum layak untuk vaksin, tetapi pada saat kondisi infeksi akutnya sudah teratasi, boleh untuk divaksin. Yang kena TBC pun boleh divaksin, asal minimalnya sudah 2 minggu diberikan pengobatan OAT. Yang ketiganya adalah orang-orang dengan penyakit imunodefisiensi primer. Itu nggak boleh. Jadi bawaan aja, kayak misalnya nggak keluar antibodinya gitu ya, tapi itu jarang sekali. Jadi hanya 3 kelompok orang itu yang memang tidak direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi. Tetapi untuk sakit yang lain semuanya itu boleh untuk divaksin apabila kondisinya stabil gitu. Jadi misalnya kayak autoimun, kalau autoimunnya dinyatakan sudah stabil oleh dokter yang merawat, itu diperbolehkan dengan catatan ya obat-obatannya tetap diminum ya, yang seperti biasa yang sudah memang sehari-harinya diminum itu diperbolehkan. Sakit apapun itu, termasuk kan darah tinggi juga diperbolehkan. Bahkan pada orang tua lansia yang tidak boleh itu hanya ada 2 macam, yaitu yang mempunyai ketergantungan penuh terhadap orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari, serta orang tua yang sudah dengan penyakit terminal dengan harapan hidup yang sudah rendah sekali. Misalnya kayak udah benar-benar yang orang tua dengan sakit kondisi terminal yang udah hampir meninggal, katakan dalam 6 bulan, nah itu tidak direkomendasikan untuk vaksin. Tapi kalau yang lainnya selama kondisi masih stabil itu diperbolehkan. Ngomong-ngomong alergi berat nih dok, barangkali teman-teman ada yang masih belum ngeh yang termasuk alergi berat gitu dok, gejalanya seperti apa? Biasanya kalau alergi berat itu seperti shock anafilaktik, itu kan berarti gitu ya dok ya, gangguan pokoknya kesadaran hemodinamik gitu ya. Iya, tapi itu yang jelas karena vaksin yang sebelumnya, bukan karena penyebab yang lain. Kalau misalnya pernah ada riwayat alergi parah, ya sebaiknya datang dulu aja ke fasilitas kesehatan ya, supaya bisa kita nilai dan itu tidak masalah kalau diobati. Mungkin pertolongan pertama tes dulu dan kompres dingin biasanya untuk mengurangi nyeri sama mengurangi reaksi peradangan di lokasi tempat suntikan. Jadi memang gejala apapun itu yang timbul selama tidak mengganggu dan tidak berat bisa diobservasi dulu ya dok di rumah ya. Kecuali kalau sudah hari selanjutnya atau seiring bertambahnya waktu jadi bertambah gitu ya, dari misalnya pagi ruamnya hanya sedikit, terus pas sore ruamnya kok makin banyak gitu, dan udah mulai ada gatal atau nyeri atau apa, itu boleh ke fasilitas kesehatan ya dok ya. Tapi selama masih bisa diobservasi tidak mengganggu aktivitas itu nggak apa-apa ya dok ya, diobservasi dulu. Paling kalau untuk kemerahan kompres berarti ya, dengan air dingin ya, atau kalau misalnya gatal sekali boleh saja ditambah antihistamin seperti CPM, cetirizine gitu ya. Untuk ini ada lagi nih dok pertanyaannya, ini lumayan banyak ditanyakan juga sama sahabat RSKIA. Jika sedang sakit gigi dok, apakah boleh atau aman untuk vaksin? Sakit gigi itu bukan kontraindikasi untuk vaksin sebetulnya, tetapi kita harus menilai itu sakit giginya bagaimana kondisi giginya ya, apakah memang perlu perawatan yang khusus gitu, misalnya apakah memang ada radang gitu di giginya atau jaringan di sekitarnya yang memang memerlukan perawatan dulu, karena kan tadi dikatakan bahwa kondisi akut itu memang sebaiknya ditunda dulu untuk vaksin. Tapi kalau sakit giginya bukan sakit gigi yang berat sih boleh-boleh aja. Nah sebaiknya kalau orang yang sakit gigi coba konsultasi dulu, diperiksa dulu sama dokter gigi. Kalau kata dokter giginya aman ya udah nggak apa-apa. Jadi tergantung kondisi sakit giginya itu ya dok ya, yang seperti apa ya. Betul. Karena kalau intinya sih memang kalau dalam keadaan infeksi akut mungkin memang harus ditata laksana dulu infeksinya sampai benar-benar sembuh, baru boleh divaksin. Dari manapun sumbernya itu ya dok ya, infeksi akut entah dari gigi atau entah dari saluran napas atas, mungkin sedang radang tenggorokan sampai yang demam gitu kan, itu tetap harus ditangani ya apapun itu. Yang penting adalah kondisi infeksi akutnya tersebut ya. Kalau sudah bagus, sudah tertangani boleh. Baik. Wah, banyak sekali infonya dari dokter Ira dan dokter Devi. Gimana sahabat RSKIA, apakah sudah tercerahkan? Yang sudah cerah semakin cerah, yang awalnya agak redup jadi cerah gitu. Mudah-mudahan sih seperti itu ya harapan kita. Untuk pertanyaan nih, Lia,
ada. Baik, kita lanjut ngobrol-ngobrol dulu ya dokter. Iya, boleh. Untuk gimana nih dok pengalaman selama Pengalaman menangani COVID? Suka dukanya banyak banget ya. Tapi yang khususnya berkaitan dengan vaksin sih, pengalaman itu banyak kali pasien yang datang ke tempat praktek menanyakan apakah layak vaksin atau tidak. Tentu saja untuk layak vaksin atau tidak kita harus bisa menilai secara komprehensif ya. Jadi dari anamnesis kita harus tanya ada riwayat sakit apa saja sebelumnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dan kalau diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, banyak juga sih ternyata kalau dari pemeriksaan, dari penilaian dokter sih ini aman-aman aja. Tapi pasiennya yang nggak mau divaksin karena takut gitu. Lalu akhirnya minta, udah boleh nggak surat rekomendasi untuk tidak layak vaksin? Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kondisi seperti itu, ya jangan paksa dokter untuk berbohong ya, karena memang kalau dari segi keilmuan kita, kemudian dari pemeriksaan kita semuanya baik-baik saja sih, pada dasarnya layak untuk vaksin dan kita tidak bisa mengeluarkan surat tidak layak vaksin. Tetap yang akan kita keluarkan itu adalah surat layak vaksin. Kalau misalnya individunya orang tersebut memang tidak mau vaksin karena masih takut, ya paling memberikan surat pernyataan penolakan vaksin seperti itu. Tetapi saya sih tidak menganjurkan karena bagaimanapun manfaat vaksin itu jauh lebih besar. Kadang-kadang betul. Jadi kebanyakannya cuma karena takut aja. Tapi pas udah divaksin datang lagi dah. Kemarin saya udah divaksin nggak apa-apa. Tuh kan gitu ya. Jadi cuma takut aja sih. Terus cerita orang tua saya juga udah divaksin nggak apa-apa. Jadi ternyata pas setelah dijalani tidak seperti yang dipikirkan. Jadi memang betul benar kita harus banyak-banyak mencari informasi. Kemudian bertanya juga pengalaman gitu ya pada orang-orang yang lain, jadi supaya jelas gitu apa yang kita lakukan itu yang kita tidak mau lakukan atau tidak yang mau kita lakukan bukan karena asumsi pribadi, bukan karena subjektif dari perasaan kita, tetapi dengan data-data yang jelas tentu akan lebih baik. Dan mencari sumbernya juga harus yang kredibel ya dok ya, Betul. informasinya ya. Betul. Jangan sampai termakan hoax gitu ya, malah jadi takut sendiri karena ditakut-takuti oleh hoax yang beredar. Dan testimonial orang terdekat tuh ternyata ngaruh banget ya dok. Kadang ada yang nggak mau divaksin bertahan gitu, tapi begitu lihat teman-temannya, saudaranya divaksin aman-aman aja, baru tergerak kayak oh kayaknya nggak apa-apa nih divaksin aman-aman aja, dan ternyata betul aman gitu ya. Dan itu makanya alhamdulillah di Kota Bandung sendiri karena memang aksesnya mudah ya, ketersediaannya juga ya kita disediakan sama pemerintah kota juga cukup banget ya vaksinnya, jadi cakupannya bisa di atas 90%. Ya kayaknya mungkin di tempat lain ada yang tidak semudah itu gitu untuk mendapatkan vaksin. Tetapi bagaimanapun tetap dianjurkan sih kalau misalnya bisa mungkin cari deh gitu ya vaksin, walaupun udah kelewat, cari informasi di mana caranya biar bisa divaksin, karena dengan divaksin ini memang kasus juga alhamdulillah ya banyak yang turun sekali dibanding sama waktu kita sebelum vaksin ya. Kalau angka kesakitan ya, keparahannya itu angka keparahannya sekarang masih ada sih yang dikonsulkan dengan positif konfirm ya, konfirm COVID-19 dengan PCR-nya positif, tetapi gejalanya alhamdulillah tidak berat. Jadi artinya untuk sahabat saya juga walaupun sudah divaksin tetap protokol kesehatannya tetap harus dijaga, karena vaksin tidak melindungi 100%, mengurangi angka kesakitan, dan COVID itu masih ada loh. Betul. Gitu. Jadi tetap harus dijaga ya. Jadi protokol kesehatannya betul-betul jangan dilonggarkan dulu deh, kita tetap harus jaga karena COVID masih ada, tetapi mungkin sedikit tenang hati karena sudah ada vaksin, dan tetap berdoa mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja dengan usaha yang kita lakukan. Dan dokter Ira untuk tim vaksinator RSKY sendiri udah ini ya, kemarin sudah sempat gebiar untuk ibu hamil ya. Ya, jadi kita sudah melakukan gebiar untuk ibu hamil, kemudian gebiar untuk anak remaja. Untuk tanggal 15 November ini itu untuk dosis 2-nya gebiar ibu hamil dan anak remaja. Alhamdulillah sih cukup antusias ya masyarakat Kota Bandung. Di luar Kota Bandung juga ada ya dok ya. Paling jauh dari mana dok? Ya mungkin daerah sekitar kita ya, kabupaten. Tapi luar Bandung ya sudah ada. Alhamdulillah kalau misalnya ibu hamil sudah banyak yang divaksin kan lega juga hati kita ya, karena
beberapa bulan ke belakang banyak sekali ibu hamil yang terkonfirmasi COVID ya. Jadi dari data yang ada itu ternyata ibu hamil itu termasuk kelompok yang termasuk rentan mengalami terinfeksi COVID-19. Kemudian angka kematiannya untuk ibu hamil juga cukup ya, sekitar 3% itu mereka mengalami keparahan dan kematian. Jadi memang mereka termasuk menjadi prioritas dalam pemberian vaksinasi COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi COVID ini ya ibu-ibu hamil bisa terhindar, atau kalaupun kena, amit-amitnya kena, gejalanya yang cukup yang ringan-ringan saja, yang menggelitik saja ya, jangan sampai terlalu berat. Oh, ada pertanyaan. Oh, bukan ini. Oke, berhubung banyak yang bertanya soal pendaftaran vaksinasi COVID-19 di RSKIA, untuk pendaftaran vaksinasi COVID dosis 1 dapat menghubungi petugas kami di bagian pelayanan pelanggan dengan nomor WhatsApp-nya. Boleh dicatat ya, teman-teman, 081 213333224 atau 081 221 958 422. Nomornya saya ulangi lagi ya, boleh dicatat sama teman-teman semua, 081 213 333 224 atau 081 221 958 422. Mungkin boleh ditaruh juga ya di kolom komentar Instagram live-nya supaya tidak ketinggalan teman-teman. Dan ini biayanya free ya, untuk vaksinasi COVID ini tidak dipungut biaya ya dokter. Dari pendaftaran, dari proses screening, lalu proses vaksinasi, observasi itu nggak ada pungutan biaya sama sekali ya, semuanya free. Jadi teman-teman bisa langsung WhatsApp aja kalau misalnya memang belum mendapatkan vaksin dosis 1. Tambahan dokter Dinar, mungkin saat ini sertifikat vaksinasi itu sangat dibutuhkannya dalam kegiatan apapun. Betul. Banyak yang bertanya ke kita, bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya. Nah, sertifikat vaksinasi itu tidak dikeluarkan dari RSKIA Kota Bandung, tapi dia itu bisa di-download di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dimanapun itu bisa mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Nanti itu akan tersedia menu cek status, kemudian sertifikat. Nah, untuk sertifikat yang memang ada kesalahan data, misalnya namanya ada kesalahan sedikit, kesalahan huruf atau tanggal lahir, nomor telepon, itu Kementerian Kesehatan sudah menyediakan aplikasi chatbot Kementerian Kesehatan untuk melakukan perubahan kesalahan nama atau perubahan kesalahan identitas yang lainnya. Itu bisa nanti kita akan bagi di sosial media kita link YouTube yang menjelaskan tentang penggunaan chatbot Kementerian Kesehatan. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu gundah gulana atau gelisah kalau namanya ada typo satu huruf di sertifikat ya. Iya benar. Misalnya namanya Rina kok jadi Risa gitu, jadi aduh gimana, tinggal chat aja ke aplikasi tersebut ya. Dan otomatis muncul ya dok untuk sertifikat ya. Sertifikat kalau dia sudah terinput di dalam sistem Piker itu pasti akan langsung ada sertifikatnya. Cuma memang kendalanya pada beberapa orang NIK-nya itu belum online. Jadi apabila itu terjadi itu bisa menghubungi Dukcapil ya, Dukcapil. Kemudian ada juga yang NIK-nya sudah terdaftar sebagai pasien gotong royong. Nah, itu bisa membatalkan untuk menghubungi tempat bekerja. Biasanya vaksin gotong royong ini diberikan kepada BUMN-BUMN ya. Itu bisa dibatalkan untuk sebagai peserta gotong royong. Nanti kita bisa input kembali ke sistem kita. Supaya nggak double ya dok ya. Iya. Kalau double ya tidak bisa. Biasanya kalau sudah terdaftar sebagai vaksin gotong royong kita justru nggak bisa ya dok. Jadi langsung terkunci. Pikarnya berbeda. Untuk vaksin gotong royong berbeda dengan pikar umum. Jadi harus di unlock dulu tuh ya dok. Nah, itu harus dibuka dulu, dia dicoret dulu dari daftar penerima vaksin gotong royong. Nah, itu baru bisa kita input ke dalam sistem pikar. Memang kendala-kendala seperti itu yang banyak terjadi di lapangan ya. Karena memang sertifikat ini menjadi salah satu syarat administrasi yang cukup penting dalam semua kegiatan saat ini gitu. Baik itu hanya masuk ke dalam mall sekalipun masuk ke tempat wisata ataupun bepergian ke luar daerah.
sudah jadi sesuatu yang harus kita sertakan terus menerus ya dok ya dalam setiap kegiatan ya. Dan sertifikat tuh suka ada yang tidak langsung muncul ya dok, maksudnya nggak langsung hari itu terbit ya. Memang harus yang penting sabar saja menunggu, apabila sudah terimput di piker itu pasti muncul. Yang penting sabar dulu. Kadang-kadang nomor teleponnya berbeda ya, jadi diberikannya nomor telepon yang mana ternyata nomor telepon itu sudah tidak aktif sehingga tidak muncul pemberitahuan. Karena notifikasinya lewat SMS ya dok. Tapi sekarang sudah bisa langsung dibuka di aplikasi Peduli. Salah satu aplikasi yang wajib download juga di HP untuk saat ini, Peduli Lindungi. Ya. Untuk Dokter Devi, barangkali ada yang mau disampaikan? Seperti tadi sudah cukup banyak. Ya jangan takut untuk vaksin aja sih, mungkin itu ya karena ingin disampaikannya. Hilangkan kekhawatiran dengan banyak mencari informasi dari sumber yang benar dan terpercaya. Jangan cuma dengar dari kiri kanan aja, karena dari pengalaman juga kan banyak seperti itu karena takut, tapi setelah divaksin ternyata baik-baik aja. Terus kayaknya nyesel kenapa nggak dari dulu ya divaksin gitu ya. Soalnya kalau nggak divaksin kan sekarang susah juga kemana-mana. Tapi itu kebijakan pemerintah yang baik menurut saya, karena memang vaksin ini bisa membuat kekebalan imunitas ya itu. Jadi kalau misalnya memang ada kebijakan harus vaksin sebelum pergi kemanapun, ya meningkatkan cakupan sebetulnya untuk melindungi masyarakat kita juga gitu. Jadi ya kalau misalnya tidak ada penyakit yang memang berat, divaksin saja. Kalau ragu, datang ke dokter dulu untuk dinilai apakah layak atau tidak. Kalau dokternya sudah bilang layak untuk divaksin, bismillah aja, jalanin aja, insya Allah akan baik-baik saja. Sebagai ikhtiar ya dok ya, Ya, namanya sebagai juga bagian dari ikhtiar usaha pencegahan. Dan jangan lupa teman-teman, COVID masih ada. Yang sudah divaksin, prokesnya jangan sampai kendor, maskernya tetap di atas hidung dan di bawah dagu, jangan sampai di bawah hidung atau di bawah dagu gitu ya permukaannya. Dan jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Ini sudah 1 jam ya, saatnya kita berpisah. Terima kasih Dokter Ira dan Dokter Devi atas informasinya, ilmunya, sharingnya. Banyak sekali info yang kami dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, untuk sahabat RSKIA sekalian. Jangan ragu untuk vaksin. Semoga sehat selalu. Jangan prokesnya jangan sampai kendor ya. Sampai jumpa lagi di acara live talk show RSKIA selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.